Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Sobat Jazz, untuk pembahasan pertama kita ini dilansir dari love_gbk, dimana bisa kita lihat gambarnya Sobat Jazz, di mana rumput GBK sudah sangat rapi dan sudah siap untuk menjamu Timnas Bahrain nanti di tanggal 25 Maret 2025. Kita baca captionnya Sobat Jazz. Di sini, sejak Januari 2025, kami bekerja sama dengan Lestarindo. Seperti yang kita ketahui Sobat Jazz bahwa Lestarindo ini memang vendor terbaik untuk menangani rumput di GBK. Kita baca selanjutnya Sobat Jazz, untuk turut serta melakukan perawatan rumput di stadion utama GBK. Kami terus berusaha untuk menyediakan sarana terbaik dari waktu ke waktu. Terima kasih atas segala perhatian, masukan, dan dukungan dalam setiap langkah proses kami. Ya, Sobat Jazz, kita lihat di sini di mana rumput GBK-nya sudah siap. Tinggal nanti kalian yang datang ke GBK tanggal 25 Maret ini juga pasti sudah siap kan Sobat Jazz? Apakah kalian sudah siap? Pasti siap lah memberikan dukungan yang penuh untuk timnas Indonesia. Pokoknya apapun hasilnya kita tetap akan mendukung timnas Indonesia. Dan sekali lagi jangan pernah menghujat para pemain kita Sobat Jazz. Dari Sport Corner Indonesia, dimana seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia sudah hadir di Jakarta. Timnas Indonesia sudah hadir, timnas Bahrain juga sudah hadir di Jakarta. Dan kita lihat di sini dimana di hari pertama timnas Indonesia hadir kemarin jam 5 sore langsung digas sama kiper-kiper kita. Dimana kiper timnas Indonesia langsung latihan setibanya di Jakarta. Wah, tapi seperti yang kita lihat Sobat Jazz, dimana yang ikut latihan hanya Emil Audero, Nadio, dan Hernando. Mungkin untuk Martin Paes masih menormalisasikan pikiran dan hatinya. Jadi kita tunggu updatean selanjutnya Sobat Jazz. Dan sepertinya di sini kalau kita lihat-lihat Sobat Jazz, kemungkinan besar mungkin saat menjamu timnas Bahrain, Emil Audero akan melakukan debutnya. Udah gak sabar sih nunggu Emil debut. Kita lihat berita selanjutnya Sobat Jazz dilansir dari Subjek TV, dimana timnas Bahrain kita tahu sudah hadir di Jakarta, di Indonesia. Kita bisa lihat di videonya. Kemarin kan timnas Bahrain menginginkan keamanannya terjamin. Di sini bisa disimak Sobat Jazz bersama-sama, dimana pengawalan timnas Bahrain tuh sangat ketat ya Sobat Jazz. Nggak cuman saat di jalan melakukan perjalanan, tetapi juga saat ada di penginapan dan di tempat latihan. Semua keamanannya terjaga, terjamin. Jadi untuk timnas Bahrain tidak perlu takut lagi. Dan untuk supporter yang mau mendukung timnas Bahrain masih terbuka lebar. Masih ada 3.000 tiket yang tersedia. Tapi kenapa nggak kalian ambil? Silakanlah diambil, karena kita timnas Indonesia adalah tuan rumah yang baik. Kemudian untuk berita selanjutnya Sobat Jazz dilansir dari Garuda Nusantara Official. Bisa kita lihat di sini. Wow, aduh agak miris nih Sobat Jazz berita yang ini. Dimana pertemuan terakhir Patrick Kluivert melawan Bahrain, dimana 4-0. Kita baca captionnya, sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata emang udah biasa terbantai, dan ini Bahrain bisa jadi sudah tahu cara bermain dan strategi dari Kluivert. Sobat Jazz bisa kita lihat ternyata ada catatan hitam di mana ternyata Patrick Kluivert juga sudah pernah menghadapi timnas Bahrain sebelumnya dan hasilnya terbantai. Bagaimana ini Sobat Jazz? Kita lihat di sini bisa kita lihat perbandingan antara Patrick Kluivert dengan pelatih kita yang terdahulu Sintayong. Formasi yang paling disukai oleh Patrick Kluivert adalah 4-2-3-1. Sedangkan formasi yang paling disukai oleh Sintayong seperti yang kita ketahui bahwa 3-4-3. Ya, harapan kita semoga Patrick Kluivert sudah mempunyai strategi lainnya agar tidak terbaca oleh timnas Bahrain yang sudah pernah sebelumnya bertemu dengan beliau. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia Sobat Jazz. Selanjutnya Sobat Jazz dilansir dari FIFA Goal, kemasukan 5 gol di laga sebelumnya melawan Australia. Lini belakang skuad Garuda tentunya menjadi perhatian. Nah, di sini kita lihat ada opsi 3 back seperti yang kita tahu ini Sobat Jazz, di mana saat melawan Australia kemarin back-back kita agak kurang fokus ya Sobat Jazz, sehingga
memudahkan timnas Australia untuk masuk ke lini pertahanan kita dan mengobrak-abrik lini pertahanan kita. Bisa kita lihat di sini opsi 3 back kita. Opsi pertama ada Messilgers, kemudian ada Jai Itses, lalu ada Justin Hapner. Dan di opsi kedua ada Rizky Ridho, Jai Itses, kemudian ada Justin Hapner. Dan kemudian opsi ketiga ada Messilgers, Jai Itses, dan Rizky Ridho. Kemudian opsi keempat yaitu ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, dan juga ada Justin Hapner. Kira-kira menurut kalian Sobat Jis, untuk opsi 3 back di belakang nanti, kira-kira opsi mana yang menurut kalian paling ideal? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya pribadi, mungkin saya ingin ada di opsi ketiga, di mana di situ ada Messilgers, ada Jai Itses, dan juga Rizky Ridho. Kalau kalian opsi yang mana Sobat Jis? 1, 2, atau 3 atau 4? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena kalau kita lihat chemistry yang sudah terjalin sangat erat adalah chemistry dari Jai Itses dengan Rizky Ridho. Dan juga untuk di tengah itu sudah terjalin chemistry yang sangat melekat, itu antara Tom Haye dengan Ivar Jenner. Jadi semoga Patrick Kluivert tentu bisa membaca chemistry para pemainnya Sobat Jis agar tidak salah lagi memposisikan pemain di tempat itu. Kalau tadi kita ngebahas tentang opsi dari 3 back kita Sobat Jis, di sini kita lihat berita selanjutnya dilansir dari Garuda Nusantara Official, di mana starting line up biar nggak kebantai lawan Bahrain. Kita lihat di sini, di mana kipernya, ya ini saya agak setuju ya dengan ini. Kipernya adalah debut dari Emil Audero. Kemudian di belakang Rizky Ridho, ada Jai Itses, kemudian ada Justin Hapner, kemudian ada Kevin Dix, Tom Haye, Ivar Jenner, Verdonk, kemudian ada Eliano Renders, depannya ada Ole Romani dan juga Ragnar Oratmangun. Seperti yang kita ketahui Sobat Jis, di mana Ragnar dan Justin Hapner sudah tersedia saat melawan Bahrain. Dari kemarin tidak bisa ikut Australia karena mereka ada akumulasi kartu dan ada sanksi dari kartu merah Justin Hapner. Jadi kali ini hari Selasa mereka tersedia. Tinggal kita tunggu apakah nanti mereka diturunkan starting line ups dari Patrick Kluivert. Kita tunggu. Dan kalau tadi kita lihat back pertahanan kita dan juga kita lihat starting line up kita, di sini kita masih ada peluang Sobat Jis untuk menuju Piala Dunia. Tenang saja. Di sini ada opsi ya, di mana dilansir dari seputar underscore bola 45. Klasmen lolos round 4 dengan mulus. Kalau kita mau lolos round 4 dengan mulus Sobat Jis, karena kemungkinan kalau untuk di runner up kemungkinan itu 10% Sobat Jis, sudah sangat tipis sekali. Jadi kita masih ada peluang yang besarnya di lolos round 4 ya, untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Dimana kalau kita di round 4 ini dengan mulus, kita berhitung-hitung, dimana di saat kita nanti melawan Bahrain, Indonesia harus menang 2-0 misal di sini Sobat Jis. Dan juga ketika nanti di pertandingan ke-9 Indonesia melawan Cina, itu wajib menang juga. Di sini kita asumsikan menangnya 3-0. Dengan kata lain, di sini Australia harus seri dari Jepang dan juga Bahrain harus kalah dari Arab Saudi. Dan kemudian di laga terakhir ini kalau mau mulus itu Indonesia bisa seri dengan Jepang. Ya, ini agak sulit ya Sobat Jis, kita harus realistis juga. Dan juga di sini kalau misalnya lolos dengan mulus ini di perhitungan seperti tadi di atas, maka kemungkinan Indonesia akan mengantongi poin 13, dengan kata lain ada di posisi ketiga. Kemudian jika lolos dengan dramatis Sobat Jis, di mana di pertandingan 8 nanti di mana timnas Indonesia bisa menang melawan Bahrain, akan tetapi
Di sini di pertandingan ke-9 Indonesia menang lagi dengan Cina dengan skor tipis 2-1, dan pertandingan terakhir Indonesia kalah dari Jepang sehingga membuat timnas Indonesia ada di posisi keempat dengan poin 12. Poinnya sama dengan Arab. Ini perhitungan-perhitungan kita ya Sobat Yes. Akan tetapi jika pahitnya terjadi Sobat Yes, jika nanti kita tanggal 25 kalah oleh Bahrain, misal di sini 2-0 di mana Bahrain menang, dan di pertandingan ke-9 Indonesia harus mengalami keserian dari Cina, dan di laga terakhir Indonesia kalah telak oleh Jepang, maka kemungkinan kita hanya memperoleh 7 poin dengan posisi paling buncit di posisi ke-6. Dengan kata lain, kita gagal lolos ke round 4 Piala Dunia 2026. Ya, inilah perhitungan-perhitungan kotor kita Sobat Yes ya. Bolehlah kita berharap seperti yang kita ketahui tadi, hitung-hitungannya Sobat Yes, di mana peluang kita untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat itu masih sangat terbuka lebar. Kalau untuk memperebutkan runner up itu udah sangat kecil peluang kita, 10% lah Sobat Yes. Jadi kita berpikir realistis saja, di mana kita masih memiliki harapan untuk menuju Piala Dunia 2026 dengan cara memperebutkan di posisi 3 dan 4 di grup C ini. Yakinkah kalian Sobat Yes bahwa kita mampu menembus Piala Dunia? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke Sobat Yes, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Dan menurut kalian opsi mana, opsi back mana yang paling sempurna untuk timnas Indonesia saat hari Selasa nanti menjamu timnas Bahrain? Apakah opsi 1, 2, 3, atau 4? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau jangan-jangan kalian punya opsi lain, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga kira-kira menurut kalian starting line up paling sempurna untuk saat kita melawan Bahrain itu seperti apa? Tulis di kolom komentar Sobat Yes. Dan yang pasti ya semoga sih Patrick Kluivert ini bisa terbuka untuk masukan-masukan agar tidak salah menempatkan posisi pemain kita. Karena yang sudah terjalin erat, chemistry-nya sudah melekat itu tolong disatukan lagi, jangan di otak-atik dulu lah ya Sobat Yes. Oke Sobat Yes, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, kita Garuda. Salam Yes.